Oke, pernah nggak Anda bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya membentuk diri kita? Apakah kita ini lahir seperti kanvas kosong yang lalu diisi sepenuhnya oleh pengalaman dan lingkungan? Atau jangan-jangan dari sananya kita udah punya setelan pabrik? Nah, ini perdebatan yang umurnya sudah ratusan tahun. Dan di sini, kita akan bedah gimana buku Steven Pinker, The Blank Slate, mencoba menjawabnya dengan cara yang jujur aja, sangat menantang dan provokatif. Kutipan ini langsung menohokkan. Pesan Pinker sebenarnya sederhana. Dengan semua kemajuan sains soal otak, gen, dan evolusi, kita nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu soal sifat dasar manusia. Kenapa? Karena ini bukan lagi sekedar obrolan di Menara Gading. Ini berbahaya. Soalnya, ide-ide kita yang paling mendasar tentang keadilan, kesetaraan, dan perdamaian bisa jadi dibangun di atas fondasi yang rapuh. Jadi, apa sih yang ditantang sama Pinker ini? Dia punya nama untuk itu, teori resmi. Anggap saja ini 3 ide besar yang saling terkait dan sadar atau tidak sudah membentuk cara kita berpikir tentang hampir semua hal. Mulai dari politik, pendidikan, sampai cara kita membesarkan anak selama 100 tahun terakhir. Yuk kita bongkar satu persatu. Yang pertama dan yang paling terkenal, tabula rasa atau lembaran kosong. Idenya itu super ekstrim loh. Katanya saat kita lahir, pikiran kita itu bener-bener kosong. Nol besar. Nggak ada bakat, nggak ada kepribadian bawaan, nggak ada naluri. Semua yang membuatmu menjadi kamu itu murni hasil tulisan dari lingkungan dan budaya. Yang kedua ada ide soal manusia liar yang mulia. Ini kedengarannya kayak dongeng ya, bahwa pada dasarnya manusia itu baik, damai, dan tulus. Semua sifat jelek kayak serakah, cemburu, atau kekerasan, itu katanya bukan bawaan kita, tapi racun dari peradaban modern yang sudah merusak jiwa murni kita. Dan yang terakhir namanya hantu dalam mesin. Coba bayangin gini, diri kita, jiwa kita, kesadaran kita, itu ibarat hantu yang lagi nyetir mesin tubuh kita. Pikiran kita itu entitas non-fisik yang terpisah dari otak, jadi dia bebas dari hukum biologi. Si hantu ini bisa bikin pilihan sesuka hatinya, tanpa terikat sama sekali sama kimia otak atau sambungan-sambungan saraf di kepala kita. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. 3 ide tadi mungkin kedengarannya bagus dan bikin kita nyaman. Tapi menurut Pinker, sains modern datang kayak bulldozer dan mulai meretakkan fondasi itu. Bukti-bukti baru terus menumpuk dan semuanya menantang apa yang selama ini kita yakini. Serangan terhadap ide lembaran kosong ini datang dari 4 penjuru sekaligus. Pinker menunjukkan ini bukan lagi sekedar debat filsafat di warung kopi. Ini soal data keras dari 4 bidang ilmu yang canggih, ilmu pikiran, ilmu otak, genetika, dan evolusi. Ilmu pikiran dan otak menghancurkan total ide hantu dalam mesin. Ternyata, pikiran kita bukanlah hantu yang melayang-layang. Berpikir, merasa, mencintai, semuanya itu adalah proses fisik yang terjadi di otak kita. Contoh paling jelasnya gini, ada orang yang otaknya rusak di bagian korteks prefrontal, tiba-tiba dia kehilangan semua rasa empati, padahal kecerdasannya masih normal. Ini bukti telak, empati itu bukan sekedar pelajaran moral, tapi ada sirkuit khususnya di otak kita. Lalu ada genetika dan evolusi. Coba deh bayangin ini, ada anak kembar identik, dipisahkan sejak lahir, besar di keluarga yang beda banget, lalu ketemu lagi puluhan tahun kemudian. Ajaibnya, kepribadian mereka, hobi mereka, bahkan cara mereka tertawa, itu bisa mirip luar biasa. Ini nunjukin kalau gen itu punya peran besar. Terus psikologi evolusioner, itu menjelaskan kenapa kita punya rasa cemburu atau takut sama ketinggian. Itu bukan sifat aneh, tapi program kuno yang dulu membantu nenek moyang kita bertahan hidup. Masih ingat kan ide tentang manusia liar yang mulia? Manusia purba yang damai sebelum dirusak peradaban? Well, ternyata data berkata lain. Antropolog meneliti suku Kungsan yang dulu dianggap sebagai contoh masyarakat super damai. Faktanya, tingkat pembunuhan di antara mereka ternyata lebih tinggi daripada di pusat-pusat kota paling keras di Amerika. Ini pukulan telak. Kekerasan itu sepertinya bukan penemuan modern, tapi sesuatu yang sudah ada dalam diri kita sejak lama. Oke. Jadi kalau lembaran kosong itu memang keliru, terus kenapa? Apa masalahnya? Nah, masalahnya besar. Karena meruntuhkan ide ini memunculkan 3 ketakutan besar. Yang pertama adalah soal ketidaksetaraan. Kalau kita nggak terlahir sama, apakah itu artinya keadilan sosial dan kesetaraan itu cuma mimpi di siang bolong? Pertanyaannya jadi sangat personal dan menakutkan kan?
Kalau orang terlahir dengan bakat atau sifat yang berbeda secara biologis, apakah itu bisa jadi pembenaran untuk diskriminasi? Apakah itu berarti kita harus pasrah menerima ada kelompok yang lebih superior dan berhak menindas yang lain? Dan disinilah Pinker memberikan jawaban yang menurut saya sangat berlian. Dia bilang, kita selama ini salah kaprah. Kesetaraan itu bukan klaim ilmiah bahwa kita semua terlahir identik. Bukan. Kesetaraan adalah sebuah prinsip moral. Sebuah janji untuk memperlakukan setiap orang sebagai individu yang unik, bukan sebagai perwakilan rata-rata dari kelompoknya. Jadi, fondasi nilai-nilai kita harusnya moral, bukan biologi yang gampang goyah. Ketakutan besar kedua adalah soal ketidaksempurnaan. Gini, kalau sifat-sifat buruk seperti egoisme atau agresi itu memang bagian dari paket bawaan kita sebagai manusia, apakah itu artinya kita nggak akan pernah bisa jadi lebih baik? Apakah semua usaha untuk membuat dunia ini lebih adil dan damai itu jadi sia-sia? Nah, ini jebakan berpikir yang bahaya banget. Kalau sesuatu itu alami, apakah berarti itu baik? Apakah kita harus pasrah saja menerima sisi gelap kita? Kalau iya, semua upaya membangun masyarakat yang lebih baik itu kan jadi kayak melawan takdir. Apa benar begitu? Untuk menjawabnya, Pinker meminjam ide dari Thomas Sowell tentang dua cara memandang dunia. Di satu sisi, ada visi utopis. Mereka percaya manusia itu lembaran kosong yang bisa dibentuk jadi sempurna kalau lingkungannya tepat. Di sisi lain, ada visi tragis. Mereka bilang, hey, manusia itu punya keterbatasan dan sisi gelap yang permanen. Jadi, jangan mimpi untuk menghapusnya, tapi bangun sistem yang cerdas, seperti hukum dan demokrasi, untuk mengelolanya. Dan ini dia argumen baliknya yang paling kuat. Mengakui sisi gelap kita itu bukan berarti kita menyerah, justru sebaliknya. Itu adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Coba pikirkan soal demokrasi atau supremasi hukum. Itu semua bukan tanda kegagalan kita, tapi justru penemuan terhebat kita. Itu adalah teknologi sosial super canggih yang kita ciptakan justru untuk melawan sisi egois dan terburuk dari diri kita sendiri. Oke, ketakutan terakhir ini mungkin yang paling dalam dan paling bikin pusing, soal determinisme. Kalau semua pikiran dan tindakan kita hanyalah hasil dari reaksi kimia di otak yang sudah diprogram oleh gen, terus di mana letak kehendak bebas kita? Apa kita ini cuma robot biologis yang canggih? Di mana letak tanggung jawab pribadi? Jadi pertanyaannya begini, kalau kita bisa menjelaskan sebuah kejahatan dari sisi biologis, misalnya, oh dia punya gen agresif, apakah itu berarti si pelaku jadi bebas dari tanggung jawab? Apakah alibi otak saya yang menyuruh saya melakukannya jadi sah? Jawaban Pinker ada di kutipan ini, dan ini penting banget untuk diingat. Menjelaskan perilaku bukanlah membebaskan pelaku. Coba pikirkan bedanya. Sains itu tugasnya menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Sedangkan hukum dan moralitas tugasnya memutuskan apakah itu benar atau salah. Itu dua pekerjaan yang sama sekali berbeda. Begini deh cara gampangnya. Anggap saja tanggung jawab itu seperti aturan lalu lintas sosial. Tujuannya simpel, mencegah orang saling menabrak dan bikin kekacauan. Kita semua sepakat bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kendaraan mereka masing-masing, kecuali kalau ada yang todong pistol dan memaksa mereka. Aturan ini terbukti efektif menjaga ketertiban, dan itu nggak perlu bertentangan dengan bagaimana cara kerja mesin di dalam otak kita. Jadi, setelah semua ini, apakah kita jadi kehilangan pegangan moral kalau kita meninggalkan ide lembaran kosong? Kata Pinker, justru sebaliknya. Dengan berani mengakui siapa kita sebenarnya, baik dan buruknya, kita justru bisa membangun moralitas dan kemajuan di atas fondasi yang jauh lebih kokoh dan realistis. Konsep lingkaran yang meluas dari filsuf Peter Singer menjelaskannya dengan sangat indah. Kemajuan moral itu ternyata bukan tentang mengubah sifat dasar kita, tapi tentang memperluas siapa yang kita anggap sebagai bagian dari kita. Dulu lingkaran empati kita mungkin cuma sebatas keluarga, lalu meluas ke suku, ke bangsa, dan tujuan moral terbesar kita adalah terus mendorong lingkaran itu sampai cukup besar untuk mencakup seluruh umat manusia. Sifat dasar kita mungkin tetap, tapi hati kita bisa terus tumbuh meluas. Pada akhirnya, mengakui adanya sifat dasar manusia itu tidak membuat kita jadi robot yang terprogram. Justru sebaliknya, itu menunjukkan betapa kompleks dan kayanya kita ini. Seperti kata Pinker, kita ini bisa menjengkelkan, tapi juga menawan, misterius tapi bisa ditebak, dan selamanya memesona. Memahami semua itu bukan untuk membatasi kita, tapi untuk membebaskan kita. Jadi pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan adalah, kalau kita berhenti lari dari sifat dasar kita, dengan segala keterbatasan dan kehebatannya, dunia seperti apa yang bisa kita bangun bersama?